ada 3 nujum racun tauhid dan racun agama. Nujum itu di angkasa, di daratan, dan di lautan. Di angkasa itu perbintangan, pemanukan. Kan yang manuk ini kayak gini, bintang ini apa ini, dan sebagainya. Ya. Wih wajib bolone akeh banget tembung perbintangan. Pokoknya yang di angkasa perbintangan itu akeh banget. Ada bintang ini pengen akhirnya bintang ini apa ini yang manuk iki kayak gini dan sebagainya. Itu ramalan itu nujum meramal nasib sebelum terjadi. Itu syirik besar. Yang kedua di lautan, perputaran angin, terang bulan, tanggal ini, bulan ini, anu ini, wae eneng dasar dan anu dan sebagainya itu. Jika angin gede dan sebagainya meramal nasib sebelum terjadi. Padahal anang undang abdi, aku mengikuti prasangkanya hambaku. Prasangka nak dirame itu di wong akeh kan dadi kuat to. Akhirnya jadi ilusi menebar jadi esensi. Terjadilah kenyataan yang Gusti Allah mengikuti sih. Yang jadi prasangkanya. Yang di daratan kiblat lor kidul etan kulon dino sing jenenge Senin Selasa Rebu Kamis Jumat Sabtu Minggu pasaran kliwon legi paing pon wagi kliwon bulan nang Suro Sapar Bulu Batu Majalekere terus naga dino naga dino ngalih ping pira naga sasi telung sasi ngalih pisan jenenge tunggu nang Suro Sapar mulut iki nongetan ngono kuwi 8 penjuru mata angin dan sebagainya. Itu masih banyak lagi orang yang kelahiran ini ngene Senin pon, Senin paing, Senin adalah sekian, paing sekian, jadi gunggungnya ada sekian. Iki nasib ngene anu ngene dan sebagainya. Itu racun tauhid dan agama. Menawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Minaya Malila tafsir manggeni. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan. Masih dalam acara bedah buku atau kitab Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu, karena saking banyaknya pertanyaan dari tim kreatif kami sudah merangkum ada beberapa pertanyaan yang butuh jawaban atau perlu dijawab sama Romo Yai. Dari akunnya @indriyayu, Mbah, lah yang disolawati itu Muhammad apa Nur Muhammad, Mbah? Ini banyak yang rancu loh, banyak yang bingung, mohon dijelaskan, matur sembah nuwun. Ya, jadi kita mengambil objek saja. Jadi mengambil objek itu di dalam syariat ternyata nabiku yang menemukan ilmu Islam, itu juga Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga Nabi Muhammad, juga Rasul, ya kan? Juga Nabi dengan Rasul. Nah, kita bersolawat itu bisa juga bersolawat dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tergantung ngatur ke panuwun mau nang sopo. Pandangan kita kepada siapa. Tapi nak wong torekoh, jadi bersolawat itu kepada Nurun Muhammad. Tapi kita yo torekoh, yo saringat satu ucapan bisa lari ke Kanjeng Nabi, dan bisa lari ke Nurun Muhammad. Karena yang menemukan ilmu Nurun Muhammad, adalah Kanjeng Nabi. Jadi tergantung pandangan. Jadi nak Nurun Muhammad itu dudu Nabi. Tapi nak Nabi Muhammad Rasulullah ki Kanjeng Nabi sosok
jasad kal jasatin yang menemukan Nurun Muhammad. Ilmu Nur Muhammad itu Kanjeng Nabi. Oke, ini selanjutnya dari akunnya @agusmentrik. Assalamualaikum Yai, mau nanya, tolong dijelasin pelanggaran-pelanggaran tauhid itu apa saja, praktek-praktek kemusyrikan itu seperti apa, khususnya sabda Rasul, kemusyrikan di hati manusia bagaikan semut hitam yang merayap di batu hitam di tengah malam. Itu penjelasannya bagaimana, sertakan contohnya tolong dijelaskan sejelas-jelasnya karena dosa kemusyrikan tiada ampun, matur sembah nuwun. Ini bicara tentang pelanggaran-pelanggaran tauhid dan kemusyrikan dari kasar sampai halus, ya. Ada 3 nujum racun tauhid dan racun agama. Nujum itu di angkasa, di daratan, dan di lautan. Di angkasa itu perbintangan, pemanukan. Kan yang manuk ini kayak gini, bintang ini apa ini dan sebagainya. Ya. Wih wajib bolone akeh banget tembung perbintangan. Oh yang di angkasa perbintangan itu akeh banget. Ada bintang ini pengen ini, akhirnya bintang ini pengen ini ki yang manuk iki kayak gini dan sebagainya, itu ramalan itu nujum. Itu nujum, meramal nasib sebelum terjadi. Itu syirik besar. Yang kedua di lautan, perputaran angin, terang bulan, tanggal ini, bulan ini, anu ini, wae eneng dasar dan anu dan sebagainya itu. Jika angin gede dan sebagainya, meramal nasib sebelum terjadi. Padahal anak udah ngabdi, aku mengikuti prasangkanya hambaku. Prasangka ada rame itu jadi wong oke kan jadi kuat toh. Akhirnya jadi ilusi, menebar jadi esensi. Terjadilah kenyataan yang Gusti Allah mengikuti sih. Yang jadi prasangkanya. Yang di daratan kiblat lor kidul etan kulon dino sing jenenge Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pasaran, kliwon legi paing pon wagi kliwon, bulan nang Suro Sapar Bulu Batu macam-macam terus nogo dino, nogo sasi, nogo dino ngalih ping pira, nogo sasi, telung sasi ngalih pisan jenenge tunggu, nang Suro Sapar mulut ki nongetan ngono kuwi, 8 penjuru mata angin dan sebagainya. Itu masih banyak lagi orang yang kelahiran ini ini Senin pon, Senin paing, Senin adalah sekian, paing sekian, jadi gunggungnya ada sekian, iki nasib ini anu ini dan sebagainya. Itu racun tauhid dan agama. Saking pupute pakai jarum jam ini juga setengah dari nujum kecil. Karena waktu dibandingkan dengan alat tapi ya kecil saja nggak apa-apa. Aku yang nganggu. Ya. Semut nang jero petengang. Neng aku yang ngerti jane. Jane ya ketok aku. Ya. Wong aku untuk gagahe tok pen pantes. Nggih sampai sedetil itu ya. Sedetil itu. Lah maka terus sekarang kesirikan dan apa tadi? Kemusyrikan itu bagaikan semut hitam ya, di dalam batu hitam. Ada juga kemusyrikan yang di dalam diri itu kita sangat tidak tahu. Satu, dia akan heran pada dirinya. Itu saya pernah ngaji itu di Kikam itu ya. Orang itu akan heran pada dirinya. Aku yang ngono itu ya. Gumunan. Terus dua, mengangkat dirinya, menghubung-hubungkan nasab. Ngangkat nasape dihubung-hubungke karo raja kono. Aku ki habis. Habis tenan pokoke. Ora habis tapi aku ki turunan habis. Jadi hubung-hubungkan aku keturunan dari ki, turunan ki. Aku jadi turunan raja iki ngono kuwi. Anu iki jadi itu mengangkat dirinya. Membangun keangkuhan. Ya. Terus ketiga,
meratapi orang yang meninggal, yang mati, yang meninggal. Kata meratapi ini seperti apa, Mbah? Boe, aku kok nak mati sing ngene aku sapa? Pae nak mati aku kok mangan apa? Bukankah itu manusiawi, Mbah? Manusiawi. Boleh menangisi kepada wali Gusti Allah karena kehilangan penuntun, kehilangan pada orang yang baik. Boleh. Kalau kita aku kok piye pae, aku kok mangan apa, sing ngene aku sapa? Gusti Allah dihapus iki. Yang kebablasan ya, yang tidak boleh. Yang namanya meratapi itu seperti itu. Jadi seolah-olah iya berlarut-larut. Nah, Gusti Allah ditinggalkan. Jadi seolah sing kuwasa iki mboke pake utawa bojone nggih tanpa kowe aku ora iso ngomong. Enggak. Maka kita boleh menangisi tapi dengan kebaikannya karena itu waline Gusti Allah. Karena penuntun, dia karena orang baik dan sebagainya. Berarti kampung ini akan kehilangan orang yang baik dan sebagainya itu tadi. Boleh arahnya ke situ. Yang namanya meratapi itu karena dibalikannya seolah-olah itu kehilangan dia guys, kehilangan segala-galanya. Kehilangan segala-galanya. Gusti Allah ki kok ora eneng seolah-olah. Berarti kan itu kan banyak sekali. Terusan ngujub, ria, sombong, takabur, ngujub dan sebagainya. Itu kan sedikit kaca itu. Iya. Itu yang masuk masuk racun hati ya. Nah, racun hati di dalam sana ya. Iya. Tapi sebenarnya kita tahu enggak sih Mbah kayak gitu. Kita sendiri loh ya. Ya sebenarnya tahu. Wah, aku sombong. Lo kadang-kadang ki sunah Rasul, pakai pakan ya gini sunah, pakai peci yang ini sunah, ada tinggal kanjeng Nabi sunah. Iki nak kebablasan ke sunah iki kadang-kadang jadine yo riane pamer seolah-olah wah ngono mau. Kadang-kadang orang-orang yang takut yang namanya ria itu malah justru dia lari dari semua itu. Dipandang orang lain iki koyo pakaiannya celeneh. Ya. Biasa saja. Jadi banyak banget yang namanya kesirikan. Ya seperti itu tadi, ya roh kubur, ya roh sendiri kan juga ada tali benang merah, sele tali benang merah, tipis banget. Ada apanya? Ada apanya? 1, 2, 3 paham, tapi 4, 5, 6 alah nggak paham. Nggak paham. Bahayanya di situ. Bahayanya di situ. Penuh dengan kesamaran. Nah, terus ditajamkan lagi walaupun 5 waktu iso dadi sirik. Jikalau dia bersolat memandang Allah disamakan dengan makhluk. Nah ini Mbah, wah, yang sekolah dipandang, wah sekarang kakinya di bumi, kepalanya di langit. Kata merajai ini Mbah. Linggih kursi dampar kencana, teger diapit, sasgasoro mungkar nangkir, manrobuka. Soalnya kalau bayangannya seperti itu, ya itu namanya syirik juga. Allah dibandingkan dengan makhluk, disamakan dengan makhluk. Padahal Allah sendiri walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahadun. Jadi nggak ada yang menyamai. Tapi semuanya kan bertaraf. Iya. Ya, bertingkat, kelas iman, kelas apa. Kita bicara tentang kesirikan yang lebih halus kan. Karena kita bicara tauhid di sini iya. Kita bicara tauhid di tentang sini. Tauhid saja seperti itu. 5 waktu pun di masjid kalau kamu bayangkan Allah kok seperti makhluk. Seperti Raja Miraja ya syirik juga. Kata Allah menciptakan. Bayangannya seperti seorang makhluk menciptakan sesuatu. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @triharjanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Romo Yai Muhammad Nurwaji izin bertanya. Penjelasan Torekoh tentang netral, suwung dan kosong, matur sembah nuwun. Ini bicara suruh menjelaskan tentang apa itu netral, apa itu suwung.
dan apa itu kosong. Kita tentang netral suwung kosong itu ya karena suwung belum dikatakan suwung sih. Ya, dari suwungnya apa? Suwungnya swasana, suwungnya apa gari? Seperti ikan itu di dalam laut dia mencari makanan. Itu dia tidak memandang air. Itu juga dianggap suwung. Suwung dalam arti iya. Itu suwung dalam arti gimana ngoten itu, Mbah? Nah itu dalam arti suwungnya dia tidak memandang air karena air itu juga bening. Oh iya. Iya kan? Nah kalau suwungnya kita, suwung yang bagaimana? Nah, bagikan kaca cermin itu walaupun itu juga bening kosong, tapi kan ada rasanya. Ya. Ada cahayanya. Okay. Tapi kan beda suwungnya koco yang tidak ada rasanya. Tidak ada cerminnya. Tidak ada apa tuh dikasih rasa belakangnya itu. Iya. Nah, itu ya suwung juga. Nah, iya. Maka bagikan film alun-alun sebelum dikasih film mesbar itu loh, dikasih layar bioskop. Alun-alun sebelum dikasih layar itu apa namanya? Suwung kan. Juga kosong juga itu. Nah saiki layar dipasang, pasang biak itu belum ada coret-coretan, belum ada cahaya, ya suwung kan? Ya masih kosong juga. Saiki kamera diputer, disorot, biak cahaya putih memplak di layar, ditangkap oleh layar itu juga masih kosong semua. Okay. Tapi kita rasakan 03 ini kira-kira podo pora. Ya, beda, Pak. Nah iya. Nah, sulit menerangkan seperti itu. Nah, cita-cita kita untuk mengosongkan dari layar. Nah, kita di dunia ini butuh kosong yang ada cahayanya. Kan? Kita butuh suwung dari ada cahayanya. Karena kalau kita suwung tanpa cahaya, rogo iki sing tanpa kehidupan. Nah, rogo itu layar film bioskop itu loh, layar bioskop. Layarnya. Itu jasad ya. Dikasih cahaya Nur Muhammad kehidupan, jret. Kayak setrum. Nah, itu kalau selesai nanti si cahaya dimatikan petu, tinggal jasadnya saja. Terus jasad digulung, Nah, cahaya petu kembalinya kepada mana? Yang kosong, dia campur ke di atas alun-alun itu adanya apa? Yang suwung, yang kosong juga yang tadi. Kosong itu. Tapi kan itu maha kasang, maha kosong. Iya. Ibarat seperti itu. Dan cahaya itu Nur Muhammad. Sedangkan layar itu jasad kita. Nah, jasad kita mewakili mewujudkan Nur Muhammad. Nur Muhammad mewakili adanya Tuhan. Iya. Terus netral sendiri, Mbah. Nah, netral, yang namanya netral itu dia itu yang namanya netral. Kata-kata netral itu netral yang bagaimana? Netral yang bagaimana? Kalau netral yang Mbah, netral yang kita pelajari sebagai orang salik. Kita netral itu ya belajar kata toreko ini tidak ingin apa-apa, lepas dengan keinginan, terus kita ini mungguh bunga, mungguh kita entuk yora susah, mungguh ora entuk yora bunga, rezeki cilik yora resulo, rezeki gede yora bunga. Netral. Jadi menerima apa adanya. Illallah, semua kehendak Allah. Karena sudah tahu rujukannya. Tujuannya netral. Itu netral. Oke. Nah saiki nak gak netral, layar ki nek tulisannya neko warna ini disorot sinar kita yo jelas ora. Mboten. Ki main gambar kan ya iso. Supaya netral ya layar yang pantat benar putih memplak, jangan sampai ada coret-coretan, jangan ada sampah di situ. Nanti kalau dikasih cahaya terang. Iya. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @muri. Assalamualaikum.
Romo, saya murid dari Temanggung, Jawa Tengah. Mau menanyakan tentang pembicaraan nafas, anpas, tanapas, nupus, anpus. Mohon penjabarannya yang lebih terang. Matur sembah nuwun. Napas, semua makhluk hidup punya napas, tapi beda-beda. Ya. Nah, sekarang napas yang dianggap napas yang besar saja, seperti kita, hewan-hewan yang lainnya, Ya. itu dengan dibandingkan hewan di dalam air kan juga beda, itu juga bernapas. Bahkan bongso kayon-kayon itu juga, bongso pohon itu juga bernapas. Napas itu semua makhluk ini yang hidup sifatnya kayak kita ini juga bernapas, keluar dan masuk. Ya. Hanya mengeluarkan udara saja. Nafas. Anpas. Napas, anpas. Anpas itu sudah di kayak ilmu. Boh, ilmu apa saja. Apa itu untuk bentuk olahraga, untuk yoga. Yoga, napas, panjang, dan sebagainya. Bentuk olahraga, sifat bernapasan, yang penting sudah dideleti ilmu. Napas, tanapas. Nah, tanapas ini, yang namanya tanapas itu, ya dikatakanlah seperti Sunan Kalijogo sendiri, itu menggunakan napas tuh 40 hari baru satu napas tariannya. Sir, ya, Bang? Sir yang halus. Napas. Nupus. Nah, mau nupus itu napas dan nupus. Nupus itu sudah ada untuk berzikir kepada Allah. Sudah ke arah Nah, tujuannya. Anpus iku napasnya kena nggo salat. Mlebu metune selalu berzikir kepada Allah. Gusti Allah dengan anpusiah jenenge. Sholat dalam manu nggih, Mbah, dalam arti toreko, bukan syariat. Jadi sholat kiflul anfas atau zikir kiflul anfas. Sholat yang keluar masuk lewat napas. Jadi zikir yang keluar masuk napas, napas masuk untuk berzikir, napas keluar untuk berzikir, itu namanya sudah zikir anpusiah atau anpasiah, podo mawon. Sudah ada isinya merujuk kepada Allah. Kepada Allah. Itu sebenarnya napas, nupus, anpus, anpusiaki bi anpusi. Ya napas niki dizikir. Dizikir karo Gusti Allah. Nggih. Oke. Selanjutnya kepitung napas. Kalau di dalam pedalangan Werkudara urusan Semar gak Werkudara Anoman, terus itu sedulur tunggal bayu itu 4 ya. Jadi ketek kuwi tunggal bayu ki napas. Napas yang kecil. Di biat karo Bathara Bayu nak saringate ngono kuwi. Lah mula walaupun itu ketek, walaupun kewan nak dikire diisi napas diisi zikir. Zikir kuwi jenenge anpus. Nggih. Ra ketang kuwi ketek diitung manusia. Neng menungso napase kosong senajan menungso diitung kewan. Kewan kuwi ana wayang lho, napa wayangan ngoten niku. Lah mula kaya digambarke ketek kuwi adalah gambare yo senajan ketek tapi selalu tunggal bayu kalih Bratasena. Kalau Bratasena karena napasnya sudah diisi. Napasnya sudah diisi zikir. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.